Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka. Merdeka Belajarnya yang bertujuan untuk menciptakan kebudayaan riset dan teknologi dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk satuan pendidikan di semua jenjang sudah mulai diterapkan. 2022. Dalam pelosok Indonesia, terjalin kisah puitis tentang dunia pendidikan yang serba terbatas. Di sana, di tengah keterbatasan, terbangun terik harapan yang membara. Biarkan cerita ini mengalir seperti air, memercikan makna dan inspirasi tentang perjalanan sebuah tinta pendidikan di pelosok yang berjuang menembus keterbatasan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Kepada pemimpin upacara, hormat. Pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, Soekarno pernah berkata bahwa kemerdekaan ialah satu jembatan emas. Di seberang jembatan itulah kita akan menyempurnakan masyarakat kita. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara di sini siap dilaksanakan. Siap. Tan Malaka pun dalam bukunya Mediolog pernah berkata, jika Indonesia tidak merdeka, maka ilmu alam itu akan terbelenggu. Kini, setelah 70 tahun kita merdeka, apakah kita sudah menggunakan jembatan emas ini dengan benar? Apakah ilmu alam itu sudah bebas dari belenggunya? Apakah merdeka belajar adalah hal yang dapat dicapai bagi mereka yang berada jauh di desa pedalaman di kaki langit? Yang mana kita pada pagi hari ini masih sempat melaksanakan upacara pagi hari Senin. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Mulai dari tahun 1993 itu. Kalau kita analisa daripada peserta didik kita, jadi kami itu membaca daripada keberadaan masyarakat yang ada di Dusun 4 Rantau Dedap ini, Pak. Jadi diantaranya anak-anak mereka itu saya perhatikan mereka ini kalau untuk sekolah ke desa yang terdekat aja sulit, Pak. Apalagi ke perkotaan. Jadi di situ kami terupdate, termotivasi untuk mendirikan daripada sarana pendidikan yang ada di Dusun 4 Rantau Dedap ini. Makanya kalau kita mengingat sejarah dari tahun 1982 itu, Pak, itu berdirinya yayasan kita dibawa oleh almarhum Haji Syarifuddin, keluaran Mesir Kairo. Jadi saya sebagai penerus di situ saja, Pak. Semilir peluh di tepian harapan, di antara hutan rimba yang sunyi, terhampar sebuah sekolah yang sangat sederhana. Anak-anak bersemangat menapaki jalur pendidikan yang terbatas. Peluh keringat mengalir membasahi baju putih mereka.
mencatatkan mimpi-mimpi di pinggiran harapan, menunggu keajaiban yang akan terjadi tentang bagaimana pendidikan dapat merubah hidup dan kastanya. Di situ saja Pak, kita mengingat daripada sarananya, dulunya kita tempat di rumah-rumah orang Pak, bukan ada gedung seperti sekarang ini. Ini udah mendingan Pak, udah ada gedungnya, walaupun sangat sederhana sekali Pak. Ini semua adalah dukungan daripada masyarakat. Merdeka belajar, ya, yang selalu digaungkan di setiap sudut kota, di setiap pejabat berpidato di depan podium dengan bangganya. Di sini, para guru dan siswa bersusah payah mengerti dan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Jejak kreativitas di setiap coretan. Dalam ruang kelas yang berdebu, di meja-meja yang sederhana, terlihat coretan-coretan indah. Tinta pena melintas di atas kertas, menciptakan lukisan kata-kata puitis tentang dunia yang lebih baik. Di setiap coretan itu, tersembunyi pesan-pesan kebijaksanaan dan impian yang menggugah jiwa. Oke, kalau untuk penerapan kurikulum di MTS Jamiah Al-Muawana, kita baru beberapa tahun ini menerapkan kurikulum K13. Ini kurikulum baru diterapkan beberapa tahun. Ya, di sini belum diterapkan kurikulum Merdeka Belajar karena kami sendiri selaku Dewan Guru belum ada atau belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan di kabupaten berkaitan dengan kurikulum Merdeka itu sendiri. Kami belum bisa menyatakan kurikulum K13 ini kurikulum yang baik, sebab di sini sendiri walaupun kami sudah menerapkan kurikulum K13, namun buku yang kami pakai masih buku KTSP. Iya, buku yang ada sekarang ini buku KTSP, bukan buku K13. Jadi belum sinkron antara mata pelajaran yang diajarkan dengan kurikulum yang diterapkan. Masalah yang pertama kita keterkaitan dana untuk membeli buku yang baru. Kemudian kita belum selesai menerapkan kurikulum yang lama, kurikulum yang baru sudah keluar seperti Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar sudah keluar, KTSP K13 kita belum terlalu menguasai. Jadi itulah salah satu sebab. Kalau untuk pengajuan diklat kaitan masalah kurikulum Merdeka belum ada informasi dari kepala sekolah langsung. Jadi kita sebagai Dewan Guru ikut kata pimpinan, kalau nanti ada pelatihan kita diadakan dari sekolah dikirim ke kabupaten. Tapi sejauh ini belum ada pemberitahuan dari kepala sekolah bahwasanya ada pelatihan untuk kurikulum baru ini. Fasilitas yang tidak mendukung akses teknologi yang tak kunjung hadir di sudut desa ini menambah pelik kerja guru memotivasi belajar para siswanya. Kalau untuk motivasi belajar, kalau saya takar sendiri, untuk motivasi belajar anak-anak di sini tidak terlalu tinggi ya, sebab fasilitas yang jelas kurang, mulai dari media pembelajaran. Kalau dari minat belajar mereka agak kurang karena media pembelajaran kita kurang, kemudian yang metode pembelajaran kita karena kurangnya minimnya media pembelajaran, maka minat belajar mereka juga kurang. Kami belum menyediakan, belum ada media pembelajaran seperti Infocus dan lain sebagainya. Itu kan kalau sekolah-sekolah lain sudah menerapkan, mungkin sudah ada yang punya sekolah-sekolah lain. Kalau di sini
jangankan mau infokus, media belajar yang lain berupa gambar-gambar poster atau lain sebagainya itu belum ada. Jika pendidikan merupakan pilar penting kemajuan bangsa, maka siswa adalah produk sekolah yang harus terus dijaga asanya. Terbatas atau tidak, pendidikan adalah keniscayaan yang harus tetap dijaga pijarnya. Ya, alhamdulillah sejak kami berdiri sekolah di sini, alhamdulillah bagi kami selaku wali murid itu dapat terbantu. Salah satunya itu kami tidak perlu mengantar anak sekolah jauh-jauh dari sini. Ya, kalau melihat anak-anak kami kan mulai dari awal itu belum begitu sempurna atau aktif dalam belajarnya. Nah, salah satunya yaitu sekolahnya. Nah, sekolahnya ini boleh dilihat oleh Bapak sendiri masih sangat minim sekali. Nah, jadi maka di situ untuk kedepannya untuk menjadi perhatian terutama pihak pendidikan atau pendidikan nasional dan lain-lainnya, supaya anak-anak kami tetap aktif atau merasa nyaman di sekolah madrasah MI, MTS, dan madrasah aliyah. Gemuruh perubahan di setiap bacaan, di pojok ruang yang sederhana. Terdengar bisikan-bisikan, kata-kata hebat dari lembaran buku usang yang menceritakan kisah-kisah perjalanan besar. Menyalakan bara semangat dalam hati para siswa yang haus akan ilmu. Dalam setiap halaman yang terbuka, beribu asa mereka gantungkan pada sebuah tempat yang mereka tinggali dan mereka banggakan dan selalu mereka nyanyikan di setiap upacara seninnya, yang bernama Bangsa Indonesia. Halo, namaku Ainal Maghfirah. Aku dari sekolahan MI Jamiah Al-Mu'awanah. Cita-citaku hafiz Quran dan ustazah. Halo, perkenalkan namaku Aini, sekolah di MI Jamiah Al-Mu'awanah. Cita-citaku poluan. Halo, namaku Ika dari sekolahan MI Jamiah Al-Mu'awanah. Cita-citaku dokter.